tahun 2020. Sebelum memulai acara, mungkin saya akan membacakan tata peraturan ya Bapak Ibu, seperti biasa karena memang kita acaranya lewat video conference. Jadi mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan untuk mem-mute-kan suaranya gitu ya selama acara berlangsung gitu ya. Selain pembicara dan MC saya yang akan mungkin hanya berbicara saja di dalam aplikasi ini. Selanjutnya mungkin kita akan dari para Madinah mungkin kabar hari Sabtu lalu kita berulang rektor kita gitu ya. Jadi mungkin kita akan membaca doa dulu gitu ya untuk agama Islam, mungkin membaca Fatihah dan juga mungkin untuk agama yang lain baca doa dan masing-masing berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin para pembicara juga sudah hadir di tengah acara ini ya. Mungkin kita akan mulai dari Pak Hasyim Asyari terlebih dahulu gitu ya kan. Pak Hasyim Asyari nanti akan berbicara tentang topik tentang Grand Design peningkatan transparansi dan pendanaan politik tahun 2024. Jadi setelah kita tahu ya mungkin di tahun politik pemilu sebelumnya gitu ya. Sudah muncul isu oligarki ya gitu yang sudah ada gitu. Dan nanti juga bagaimana RUU pemilihan umum juga akan diubah gitu ya. Nanti Pak Hasyim mungkin akan berbicara lebih lanjut bagaimana sih nanti isu-isu tersebut bakal dihadapi oleh KPU ya, dan bagaimana mungkin KPU akan melakukan perubahan dan akhirnya mungkin dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang juga maksimal. Baik, Pak Hasyim, mungkin boleh dimulai Pak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dengan baik, Mas moderator? Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panitia yang kami hormati dari para Madinah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang pendanaan pemilu 2019 ya. Tapi intinya pendanaannya bukan dalam arti pembiayaan penyelenggaraan pemilu, tetapi pendanaan politik bagi para peserta pemilu, khususnya untuk pemilu presiden. Yang saya hormati para narasumber, Mas Abdurrahman dan juga Mas Khairul Umam ya. Siapa? Mas Umam? Ya, Mas. Ya. Makasih, Mas. Para peserta, sebelum saya lanjut, saya mungkin nanti akan bicara singkat saja dan saya mohon izin untuk pamit mendahului karena begini. Yang pertama masih ada sidang PHPU MK untuk Pilkada 2020. Yang kedua nanti juga saya harus ikut rapat mewakili KPU bahas soal Pilkada Aceh. Karena menurut jadwal kan 5 tahunannya 2022, tapi di Undang-Undang Pilkada itu hanya akan ada di 2024. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau bicara pada sesi ini singkat. Nah, pada dasarnya begini, teman-teman sekalian ya. Saya belum bisa memastikan apakah akan ada revisi Undang-Undang Pemilu atau tidak. Kalau membaca perkembangan mutakhir, at least ya setidak-tidaknya sampai saya mau bicara di sini ini, nampaknya mayoritas partai politik arahnya kok tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Walaupun di bagian awal kemarin masing-masing punya pandangan untuk revisi, bahkan sudah sampai pada substansi apa saja yang perlu direvisi dan sudah dibahas melalui balik ya Badan Legislasi DPR ya, secara substansi dari Komisi 2 saya dibahas balik DPR dan sudah diserahkan pada pemerintah. Nanti apakah jadi lanjut pembahasan atau tidak, saya belum tahu persis atau belum bisa memastikan. Tapi kalau berdasarkan pemberitaan media kok nada-nadanya tidak akan direvisi.
Oleh karena itu, dalam konteks ini saya akan membatasi diri ruang lingkup dana atau pembiayaan politik, karena ada ranah-ranah yang di luar jangkauan KPU. Misalkan begini, kalau kita baca undang-undang partai politik, itu diatur tentang pembiayaan partai politik, sumber biaya partai politik, ya. Kemudian di undang-undang partai politik juga diatur istilahnya itu dana bantuan partai politik dari pemerintah yang bersumber dari APBN untuk DPR RI, APBD provinsi untuk DPRD provinsi, partai politik pengurus provinsi maupun APBD kabupaten kota. Nah, dua hal ini di luar jangkauan KPU karena memang KPU tidak diberikan wewenang untuk mengurus itu. Yang diberikan wewenang kepada KPU untuk mengurus berkaitan dengan pendanaan itu adalah dana kampanye, baik itu dana kampanye untuk pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, maupun dalam konteks pilkada-pilkada itu menjadi wewenang KPU. Oleh karena itu saya mohon maaf dengan keterbatasan wewenang itu, walaupun mungkin ya dari informasi dan pengalaman akademik saya bisa cerita panjang tentang yang lain-lain, tapi karena saya diundang sebagai anggota KPU, saya membatasi diri bicara sebagaimana ruang lingkup yang menjadi wewenang KPU. Kalau saya bicara semua nanti Mas Aman bicara apa, Mas Umam bicara apa, saya borong semua kan nggak enak, harus bagi-bagi kan gitu. Saya harus tahu diri lah. Kayak lagunya Maudy Ayudhya, tahu diri. Ya walaupun tua tapi kan ngikutin lagunya anak-anak muda. Nah, saudara sekalian, karena itu juga saya membatasi diri untuk katakanlah ya mereview bagaimana undang-undang pemilu mengatur tentang dana kampanye pada waktu pemilu 2019. Supaya dari situ nanti kita tahu bagaimana aturan-aturan mainnya, ada titik-titik krusial di mana, dan apakah itu perlu direvisi atau tidak ya. Kalaupun katakanlah tidak jadi direvisi, hukum positifnya masih pakai Undang-Undang Pemilu 2017 ya, Undang-Undang Nomor 7 2017, maka setidaknya kita punya pengalaman lah dari pemilu yang lalu. Yang selanjutnya, ada slide mungkin Mas Moderator bisa membagi slide. Bisa Pak, sebentar. Menayangkan saya. Baik Pak, sebentar. Baik. Baik, Pak. Oke. Karena topiknya pemilu 2024, maka sudah bisa ditayangkan, Mas Moderator. Nah, lanjut saja, next. Terus, ya ini, nah sebelum ini. Jangan terlalu cepat, Mas. Oh iya, Pak. Maaf. Balik ke sebelumnya. Nah, itu. Pemilu 2019 yang lalu, dan saya kira nanti pemilu 2024, peserta pemilunya ini, untuk pemilu anggota DPR, DPRD, Provinsi Kabupaten Kota itu partai politik. Kemudian untuk pemilu presiden, calonnya adalah pasangan calon presiden, wakil presiden. Kemudian untuk pemilu DPD, itu adalah perseorangan DPD. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya, ini berkaitan dengan jadwal tahapan untuk dana kampanye. Mungkin Mas Aman dan Mas Umam bisa mencermati ya tahapan-tahapan itu yang kira-kira beririsan. Mengapa saya sebut beririsan? Misalkan begini, penetapan
peserta pemilu kategori Kalau Pak, maaf suaranya hilang Pak. Pak Hashim. Mas Hasim suaranya termute itu, Mas. Enggak sih. Oh iya Pak. Iya, silakan. Di unmute. Teman-teman di KPU mohon izin, suara Mas Hasim itu termute itu, mikrofonnya. sudah bisa? Oh, ya, sudah, Ya, bisa, sudah. Pak. Sudah bisa didengar? Sudah Pak. Nah, inilah repotnya kalau pakai teknologi online itu salah pencet bisa jadi problem. Makanya kita berbagai voting ya begini, karena kalau salah pencet bisa problem. Mau ngulangi repot lagi. Jadi kalau pemilu manual itu kan buka kotak suara. Kalau pemilu online bisa buka server. Tidaknya bisa panjang. Betul. Nah, mohon teman-teman peserta dan juga narasumber bisa mencermati ini ya. Pada waktu itu, seingat saya, penetapan partai politik ya sebagai peserta pemilu itu pada tanggal-tanggal itu, 23 September. Dan kemudian penyerahannya itu adalah satu hari sebelum, penetapannya itu 20 September. Penyerahan laporan awal dana kampanye itu sehari sebelum masa kampanye. Nah, kampanye seingat saya dimulai 23, jangan ke sini dulu, Mas. Ya, Pak. Nah, masih di sini. Nah, seingat saya, kampanye dimulai 23 September. Ini untuk kategori partai politik, ya. Kemudian, untuk pasangan calon presiden, Jordan saya apa? 2022 kan? NOS itu. Ini Bu, kayak gitu. Untuk pendaftaran pasangan calon presiden dan penetapan pasangan calon itu waktunya berbeda seingat saya dengan itu. Nah, ini yang saya maksud supaya kita mencermati, karena nanti salah satu sumber pembiayaan untuk pilpres itu dari partai politik. Kemudian di jadwal itu perlu juga diperhatikan, misalkan begini. Ini yang kemudian sering jadi persoalan dan menjadi pertanyaan. Kan nanti ada topik yang tentang larangan karena kampanye, ya. Misalkan sumbernya dari mana yang dilarang, besarannya berapa, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kapan bisa disebut kemudian ditemukan ada pelanggaran terhadap larangan-larangan itu? Dalam pandangan saya, misalkan orang yang nyumbang itu lebih, atau dari sumbangan yang dibatasi, atau sumbangan itu berasal dari sumber yang dilarang, itu baru bisa diketahui ya hasil audit. Nah, kalau kita baca misalkan jadwal, yang namanya audit itu baru bisa dibaca kalau laporan dana kampanye akhir yang meliputi penerimaan dan pengeluaran itu sudah disampaikan kepada kantor akuntan publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengaudit. Nah, itu auditnya kapan? Audit laporan dana kampanye di jadwal angka 11 itu ya, dan penyampaian hasil audit dari KAP ke KPU sesuai dengan tingkatannya itu antara 2 Mei sampai 31 Mei. Dan coblosannya kapan? Kemarin coblosannya adalah 17 April. Kampanyenya juga sudah selesai. Nah, kemudian gimana mekanisme untuk pemberian sanksi terhadap kalau ditemukan larangan-larangan terhadap dana kampanye? Padahal hasil audit baru bisa diketahui pada rentang waktu bulan Mei. Nah, ini diantara problematikanya. Jadi konstruksi di undang-undang tidak memberikan ruang waktu ya untuk
istilahnya itu, saya kurang tahu istilah teknisnya untuk di akuntansi ya, audit interim gitu ya, yang kira-kira di tengah proses, sehingga kalau ada apa-apa, ada temuan gitu, itu bisa dilakukan. Demikian juga kalau misalkan Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran itu kalau mau memberikan rekomendasi atau memberikan sanksi juga agak kerepotan. Karena menurut konstruksi undang-undang ini harus diasumsikan bahwa laporan dana kampanye itu bisa dibaca setelah disampaikan kepada auditor atau kantor akuntan publik. Itu catatan pertama saya ya berkaitan dengan desain kelembagaan, desain konstruksi waktu jadwal untuk laporan dana kampanye. Lanjut. Slide berikutnya. Yang berikutnya soal sumber dana kampanye. Jadi dari beberapa kategori peserta pemilu tadi ada 3 ya, partai politik yang paling kiri, kemudian DPD di tengah-tengah, kemudian presiden, wakil presiden. Sumbernya, ya, kalau partai politik itu sumbernya adalah dari partai politik peserta pemilu. Dapat juga, kenapa dari partai politik peserta pemilu? Karena asumsinya kalau menurut undang-undang partai politik, nah ini ngaturnya bukan di undang-undang pemilu, tapi di undang-undang partai politik. Asumsinya adalah partai politik itu punya uang, punya apa istilahnya, punya ya sumber pendidikan partai politik lah, yang itu diperoleh dari sumber-sumber yang sah menurut undang-undang partai politik. Oleh karena itu ada 2 rekening. Yang pertama rekening partai politik sebagai lembaga, kemudian yang kedua dalam konteks pemilu presiden ya, nanti ada rekening khusus bagi pasangan calon, karena sangat mungkin pasangan calon presiden itu memperoleh sumber dana kampanye dari partai politik pengusul atau yang mendaftarkan. Kemudian dapat juga partai politik itu dana kampanye berasal dari anggota DPR, calon anggota DPR atau DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Nah untuk DPD itu satu-satunya dari dia sendiri, ya. Nah kemudian yang agak problematik untuk pemilu presiden dan wakil presiden, sumbernya adalah dari dirinya sendiri pasangan calon, kemudian dari partai politik pengusul. Nah pada titik ini kemudian pengalaman pemilu 2019 jadi pertanyaan. Nanti mungkin Mas Aman dalam riset-risetnya bisa menjelaskan ini, Mas Umam juga bisa menjelaskan ini. Tapi sekali lagi karena keterbatasan jangkauan kami ya, walaupun datanya ada, kami nggak boleh menganalisis ini. Ini kerjaan tugasnya teman-teman peneliti, akademisi gitu ya. Karena kami juga terikat dengan kode etik, nggak boleh komentari partai, nggak boleh komentari capres dan seterusnya. Tapi intinya data sudah dianalisis oleh para teman-teman. Udah nih. Pertanyaannya begini, misalkan kemarin ya pasangan calon Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu diusulkan itu artinya didaftarkan partai politik. Dan partai politik yang bisa mendaftarkan itu ada kategorisasinya menurut undang-undang pemilu, yaitu partai yang punya kursi minimal berapa? 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Kursi dan suara sahnya itu hasil kapan? Ya karena pemilunya bareng antara pemilu presiden dengan pemilu DPR, maka yang digunakan adalah kursi dan suara pemilu 2019. Artinya apa? Berarti partai baru peserta pemilu DPR, DPRD 2019 itu belum bisa menjadi bagian dari partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan calon. Demikian juga partai politik baru yang kemudian istilahnya mendukung ya, memberikan dukungan pada pasangan calon Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Jadi ini dilema bagi partai politik baru. Pertanyaan kepada KPU yang kemudian KPU nggak bisa jawab. Lalu untuk apa, Mas? Kami jadi partai politik peserta pemilu tapi nggak bisa mendaftarkan presiden. Kami ini semata-mata hanya bisa menjadi peserta pemilu DPR dan DPRD. Nah, undang-undang menentukan ini ada 2 konsekuensi. Ya. Jadi yang bisa menjadi sumber pendanaan
Pilpres itu hanya partai politik yang mendaftarkan calon. Kalau partai pendukung yang tadi ya, yang partai-partai baru itu, apakah mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin atau mendukung pasangan calon Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, kalau dia bukan peserta pemilu 2019, artinya bukan peserta pemilu 14, artinya dia partai baru, dia nggak bisa ikutan mengusulkannya. Konsekuensinya nggak bisa ikut memberikan pendanaan resmi ya sebagai partai. Kemudian yang kedua, di surat suara, karena di Undang-Undang Pemilu juga diatur, surat suara itu desainnya ada tanda gambar partai, yaitu partai-partai pengusul. Jadi partai-partai yang walaupun mendukung, nggak bisa tanda gambarnya muncul di desain surat suara. Nah, lalu muncul pertanyaan, orang-orang yang katakanlah ya, sebagai ketua partai baru, misalkan seperti 2019 kemarin itu partai baru ada apa? Ada Perindo, ada PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, betul itu ya, 4 itu ya. Itu sebagai lembaga nggak bisa memberikan sumbangan kepada presiden. Tapi kalau orang-orang, ketua umumnya, tapi sebagai pribadi ya, kemudian sekjennya atau pengurusnya, boleh-boleh saja. Tapi masuk kategorinya apa? Yang tadi yang di bawah, sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain, itu masuk kategori perseorangan. Jadi itu satu hal. Yang kedua, untuk sumbangan kepada partai politik ya, kalau dari calon anggota DPR, DPRD, sepanjang yang saya ketahui nggak ada batasannya, unlimited. Demikian juga kalau sumber itu berasal dari calon itu sendiri atau dari partai politik pengusung, itu juga unlimited, karena di undang-undang tidak ada batasannya. Yang ada batasannya itu kalau baik untuk peserta pemilu berupa partai politik ataupun presiden, wakil presiden, itu ada batasan kalau sumbangan itu berasal dari perseorangan, kelompok, kemudian badan usaha non pemerintah ya, atau korporasi. Ini catatan yang kedua yang berkaitan dengan siapa yang dapat mendanai, kalau konteksnya adalah pemilu presiden ya, dapat mendanai presiden. Maka kemudian pertanyaannya, kalau sekali lagi ya, kalau undang-undang pemilunya masih tetap dan tidak direvisi, maka ya kurang lebih nanti akan terjadi dilema yang sama. Kalau ada partai baru, dia nggak bisa secara kelembagaan ikut mencalonkan presiden. Demikian juga konsekuensinya tidak bisa memberikan sumbangan atau memberikan menjadi sumber pendanaan dana kampanye Pilpres. Dan berikutnya lagi juga nama dan gambar partainya nggak muncul di desain surat suara. Ini sebagai konsekuensi ya. Makanya ini kan jadi pertanyaan publik dan juga sudah beberapa kali diuji di MK soal apakah perlu kalau pemilu serentak hari yang sama antara pemilu DPR dengan pemilu presiden perlu ambang batas pencalonan. Kan digugat supaya nggak ada ambang batas pencalonan pakai 0% ya. Dan selamanya yang berlaku adalah pakai ambang batas, yaitu hasil pemilu sebelumnya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, next Mas. Nah, yang ini saya lewati saja. Next. Nah, ini yang ada kaitannya tadi. Jadi ini pembatasan yang dilakukan di undang-undang tentang besaran siapa yang dapat menyumbang dan besarannya berapa. Jadi kalau untuk partai politik, kolom yang kiri ya, untuk partai politik dan presiden kalau berasal dari pihak lain ya, sumbangan itu dari pihak lain. Kalau perseorangan maksimal 1 miliar, kemudian kalau kelompok 7,5 miliar, untuk badan usaha non pemerintah 7,5 miliar. Kemudian itu untuk pemilu 2014. Kalau untuk pemilu 2019 pihak calon presiden dan partai politik itu sumbangan dari perseorangan 2,5 miliar. Kemudian untuk kelompok 25 miliar. Kelompok itu maksudnya begini. Misalkan ya
ada orang berkelompok menjadi asosiasi pedagang pasar misalkan. Baik, ini ada namanya, pasar legi, namanya siapa, berapa orang, sumbangannya berapa, pasar Kliwon berapa, se-Indonesia Raya dikumpulkan. Nah, itu maksimal kalau atas nama kelompok yang namanya pedagang pasar, asosiasi pedagang pasar, maka maksimal ya 25 miliar. Misalkan asosiasi peneliti gitu, wah, iuran untuk nyumbang presiden misalkan, ya maksimal itu. Nah, kalau korporasi atau perusahaan non BUMN dan BUMD kan jelas-jelas dilarang ya, itu juga maksimal 25 miliar. Jadi kalau kita perbandingkan pemilu 2014 dengan pemilu 2019, kenaikan untuk sumbangan yang dari kelompok maupun dari korporasi itu kenaikannya signifikan ya. Sampai kalau yang bisa tiga kali kenaikan itu berarti berapa persen? 300% ya? 300%. Betul ya, 300%, kurang lebih itu. Tapi sekali lagi ini, kalau mereview kepada yang tadi ya, kalau misalkan partai baru secara lembaga nggak bisa jadi sumber, tetapi yang bisa ya orang per orang. Makanya nanti Mas Aman Abdurrahman bisa cerita hasil penelitiannya. By person orang-orang itu akhirnya nyumbang atas nama dirinya sendiri perseorangan. Dan berapa besarannya ya kurang lebih yang teridentifikasi sebagaimana undang-undang nggak boleh lebih dari 2,5 miliar. Lanjut. Nah, ini ketentuan tentang ada sebagian larangan, ada sebagian tentang pembatasan. Misalkan begini, peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye, jadi sudah saya jelaskan tentang batasannya ya. Dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Ini saya maksud ada kontraksi ya antara peristiwanya sendiri dengan diketahuinya. Karena diketahuinya itu kan baru setelah diaudit. Nah, kalau setelah diaudit berarti kan kampanye sudah selesai. Di mana kemudian penjelasan tentang dana itu nggak bisa digunakan untuk kampanye. Kemudian menyerahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Nah, kalau coblosan itu 17 April 2019 kemarin, masa tenang 3 hari sebelumnya, berarti kan 16, 15, 14 ya. Berarti kampanye terakhir 13 April. Maka kalau dihitung 14 hari kemudian, itu belum bisa diketahui. Karena audit tadi kan baru bisa diketahui, auditnya itu pada bulan Mei. Jadi konstruksi waktu ini, mohon maaf ya, dari segi desain politik hukum pembentuk undang-undang, bagi saya itu ya problematik. Karena semacam begini, aturannya ada tapi nggak bisa dilaksanakan. Padahal kategori kepastian hukum itu minimal ada 4. Yang pertama adalah tidak ada kekosongan hukum. Yang kedua, tidak multitafsir. Yang ketiga, tidak saling bertentangan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Nah, dalam pandangan saya, ini ketentuan ini ada, bagus. Tapi kalau melihat konsisten waktunya nggak mungkin atau nggak bisa dilaksanakan. Nah, sumbangan dana kampanye parpol yang bukan partai politik, pengusul calon presiden dan presiden dikategorikan sebagai penyumbang pihak lain kelompok yang batas sumbangannya adalah 25 miliar. Jadi kalau ada partai politik yang bukan pengusul itu dapat dikategorikan sebagai penyumbang pihak lain kelompok, maksimal berapa? 25 miliar. Tapi orang-orangnya pengurus partai juga secara perseorangan masih bisa nyumbang. Nah, ini kemudian catatan berikutnya berkaitan dengan kategorisasi tadi itu. Nah, demikian juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau masuk kategori perseorangan, sumbangan perseorangan ada batasannya juga, yaitu 7,5 miliar.
2,5 miliar, tapi kalau dianggap kelompok itu bisa sampai 25 miliar. Dan selain itu juga untuk pasangan calon presiden itu harus ada rekening khusus dana kampanye, termasuk partai politik juga harus ada rekening khusus dana kampanye. Mengapa? Ini untuk memisahkan antara kalau sumber pendanaan kampanye untuk partai politik itu berasal dari dananya partai politik, jadi supaya tidak tumpang tindih berkaitan dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada bagian akhir saya ingin mengakhiri begini. Yang kemudian sering ditelusuri orang ya, itu adalah sinkron atau tidaknya antara laporan dana kampanye dengan harta kekayaan. Dan dalam konteks ini, sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu dan juga azas penyelenggara pemilu ya, bukan azas pemilu, kalau azas pemilu kan luber dan jurdil ya. Kemudian breakdown-nya itu untuk asas penyelenggara pemilu itu salah satunya akuntabel dan transparan. Nah, transparansi ini kami memaknai ada dua ya. Sebagaimana para ahli sering memaknai, yang pertama adalah open to document, kemudian yang kedua adalah access to information. Open to dokumen itu artinya apa? Sepanjang dokumen-dokumen itu tidak masuk yang dikualifikasikan untuk dilarang dipublikasikan, kami publikasikan. Dan untuk itu kami menyiapkan berbagai macam sistem informasi. Misalkan ada sistem informasi pendaftaran pemilih, kemudian ada sistem informasi partai politik, kemudian ada sistem informasi dana kampanye, kemudian ada kalau lembaga lain ya sebenarnya bukan KPU, tetapi kemudian karena syarat calon itu diantaranya menyerahkan surat keterangan dari KPK bahwa dirinya sudah lapor LHKPN, maka kemudian orang bisa ngecek LHKPN orang-orang ini, calon-calon ini di situsnya KPK. Yang sering jadi pertanyaan itu begini, misalkan yang paling terakhir Pilkada 2020 dan juga Pilkada 2018 misalkan. Publikasi KPU ini juga sesuai dengan tahapan ya. Kalau kemudian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dipublikasikan KPU, itu kemudian orang jadi tahu dia sebagai calon sumber kampanye, sumber biaya kampanye dari dia berapa. Kemudian yang kedua, kalau diperbandingkan dengan LHKPN, itu sering terjadi dan sering teman-teman media juga meliput itu, teman-teman peneliti juga begitu. LHKPN-nya itu kadang-kadang penuh dengan hutang alias minus gitu ya, tapi dana kampanyenya besar. Nah, ini sering jadi pertanyaan. Nah, intinya supaya kemudian aspek atau asas transparansi terpenuhi, KPU mencoba dan berkomitmen untuk membuka informasi dan dokumen seluas-luasnya supaya siapapun publik bisa melihat perkembangan dan juga bisa meneliti menjadi sumber penelitian. Jadi salah satu komitmen KPU menjadi semacam election center gitu ya, termasuk election data center lah untuk kepemiluan. Sehingga teman-teman kalau meneliti itu bisa jadi mungkin nggak usah pakai surat pengantar lagi ke KPU dari dekan atau dari rektor atau dari pembimbing, tapi bisa dari kamar tidur sambil tiduran baca-baca data KPU, itu bisa dari gadget atau dari alat komunikasi yang dimiliki, karena insya Allah data-data itu terpublikasi di lamannya KPU. Kira-kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kalau di topik saya diberikan topik untuk membahas green design gitu ya, untuk dana politik pemilu 2024, kurang lebih yang dapat saya sampaikan itu, karena sepanjang undang-undangnya belum berubah, maka kurang lebih desain tata kelola dana kampanye untuk pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD, sebagaimana yang saya sampaikan yang diatur di undang-undang pemilu yang masih berlaku. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Mohon maaf nanti saya tidak bisa bergabung secara secara menyeluruh sampai selesai karena ada tugas lain. Terima kasih, semoga manfaat. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hashim atas penjelasannya tadi sudah menarik sekali bagaimana dana kampanye dan dana sumbangan juga sudah di breakdown dengan jelas gitu ya, dan bagaimana peraturan-peraturannya, dan tadi juga Pak Hashim juga menggarisbawahi juga bagaimana konstruksi waktunya ya, dan itu juga bisa menjadi potensi permasalahan di dalam situ. Baik, untuk pembicara selanjutnya kita langsung masuk saja untuk dari Pak dari Pak Aman. Jadi Pak Aman salah satu pembicara di dalam seminar hari ini akan menjelaskan tentang belajar dari partai politik pendanaan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Kepada Pak Aman, silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. dengan jelas Pak. Yang saya hormati Mas Hashim, Komisioner KPU RI, Mas Umam, Managing Director Paramarina Public Policy Institute. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya. Kalau boleh saya mau share beberapa ini Mas slide. Saya bisa mulai share, Mas Adrian. Sebentar Pak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sharing beberapa, saya anggap saja ini temuan-temuan dari riset yang saya lakukan selama 10 bulan terakhir ya, dari sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Desember kemarin. Dan riset itu mendasarkan pada data-data yang tadi disebutkan oleh Pak Hashim sebagai bagian dari transparansinya KPU. Jadi sumber utama atau data utama yang saya analisis dalam riset ini adalah laporan dana kampanye dari kedua pasangan calon, baik Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin maupun Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno. Semuanya bisa diakses di KPU secara lengkap. Yang kita mengakses dari KPU, kalau dihitung halaman kira-kira 600 halaman laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dari situlah kemudian menjadi basis data untuk dianalisis, kemudian dilengkapi dengan interview beberapa informan, baik komisioner KPU maupun pihak-pihak yang terkait seperti dari TKN Jokowi Ma'ruf, dari masyarakat sipil, dan sebagian juga dari para yang terlibat dalam proses pendanaan kampanye. Sudah mulai bisa saya share, Mas? Sudah, Pak Aman coba silakan. Baik, sebentar. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya mau mulai dari melihat landscape pendanaan kampanye Pilpres. Ya. Dari mana, Komandan? Jadi kalau kita melihat lanskap pendanaan politik di Indonesia, itu memang sumber atau pendanaan kampanye itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenangkan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif ya. Dan dalam kaitan dengan Pilpres langsung, itu memang yang terjadi adalah kompetisi antar pribadi kandidat, sehingga perlu dana besar dan seringkali tidak dapat hanya mengandalkan dukungan partai politik. Apalagi kalau dari data yang kita bisa akses, itu biaya kampanye Pilpres dari pemilu ke pemilu itu semakin membesar dari waktu ke waktu ya.
kalau kita perhatikan di tahun 2004 ketika pemilu presiden secara langsung dilakukan pertama kali, itu total dana kampanye dari 5 pasangan calon itu 256 miliar sekian gitu ya. Kemudian ketika tahun 2009 itu dari 3 pasangan calonnya berkurang tetapi dana kampanyenya bertambah. Sampai pada pemilu 2019 kemarin itu hanya 2 pasangan calon tapi total dana kampanyenya 868 miliar lebih ya. Tentu jumlah ini itu berdasarkan dari laporan dana kampanye yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik yang dilaporkan ke KPU. Artinya kalau barangkali kita mendengar informasi atau mendapatkan informasi dari media, misalnya bahwa kampanye Pilpres habis sekian dan mungkin lebih besar dari yang tercatat di data KPU, boleh jadi sebagian mungkin memang tidak dilaporkan. Tetapi dalam riset yang saya lakukan ini memang dibatasi hanya pada dana kampanye yang dilaporkan secara formal ke KPU dan kemudian diaudit oleh kantor akuntan publik. Demikian pula kalau pemilu atau dana kampanye yang dikeluarkan oleh para kandidat untuk kedua kalinya atau petahana ya. Baik ketika Pak SBY maju untuk tahun 2004 dan kemudian Pak SBY maju lagi untuk 2009 maupun Pak Jokowi di 2014 dan Pak Jokowi di 2019 itu kenaikannya juga sangat signifikan ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari data-data ini, maka sebenarnya upaya untuk mengkolek atau mengumpulkan dana kampanye itu memang tidak mudah bagi para kandidat atau bagi pasangan calon. Apalagi di pemilu 2019 kita tahu penyelenggaraannya serentak Pilpres dan Pileg, sehingga konsentrasi partai politik tentu terpecah antara dia mendukung capres-cawapres yang diusung maupun mereka harus berkonsentrasi untuk merebut kursi di parlemen, sehingga dukungan parpol menjadi tidak optimal. Selain itu, di sisi lain ada kepentingan para penyumbang besar yang dalam teori disebut sebagai big donors itu, yang tentu punya kepentingan terhadap kandidat yang akan memenangkan Pilpres nantinya ya. Oleh karena itu, tadi Pak Hasim menyebutkan bahwa ada regulasi dana kampanye yang sudah diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan KPU, tetapi dari awal Pak Hasim sudah menyatakan bahwa memang ada problematika di sana, bahwa mestinya dana regulasi pendanaan kampanye itu bisa untuk menjamin kesetaraan antar kandidat, itu dilakukan dengan pembatasan sumbangan misalnya. Kemudian ada transparansi, oleh karena itu ada rekening khusus dana kampanye. Kemudian laporan itu bisa diakses publik setelah diaudit. Kemudian juga ada akuntabilitas, jadi audit dan laporan dana kampanye, atau kalau di laporan akhir namanya LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Tapi sayangnya memang seperti diakui oleh Pak Hasim, konstruksi undang-undang membuat beberapa hal ini tidak bisa dilaksanakan secara sempurna gitu. Bahkan dalam konteks yang terkait dengan sanksi misalnya, kalau kita mereview sedikit tadi yang disampaikan Pak Hasim, ada batasan-batasan sumbangan, misalnya perseorangan menyumbang maksimal 2,5 miliar, perusahaan non pemerintah maksimal 25 miliar, kelompok masyarakat 25 miliar. Itu pun kalau ditemukan sesuatu yang melebihi, secara konstruksi waktu tidak mungkin ditindak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hasim seperti itu, sehingga kemudian banyak pihak termasuk saya menyatakan bahwa memang secara regulasi ini problematik atau lemah dalam konteks penegakan baik itu prinsip kesetaraan antar kandidat, transparansi maupun akuntabilitas. Kalau kita lihat di beberapa negara ada berbeda-beda pembatasan ini, tetapi secara prinsip apapun yang dipilih oleh kita Indonesia, yang dibatasi adalah para penyumbang perorangan, perusahaan dan kelompok masyarakat, sementara partai politik dan kandidat tidak dibatasi, maka nanti akan kita lihat bagaimana seorang kandidat bisa membiayai tanpa batas gitu ya. Kalau dari sisi regulasi tahun 2019
ini memang harus diakui dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasyim, regulasi baik Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang pendanaan kampanye, memang dalam hal penegakan sanksi maupun transparansinya memang ada problem di sana. Sehingga ini membuka peluang terjadi manipulasi besaran sumbangan misalnya dalam bentuk misalnya dipecah ya. Misalnya ada pihak yang sama tetapi menggunakan identitas yang berbeda baik atas nama perusahaan atau atas nama kelompok, sehingga dia bisa menyumbang jauh lebih besar dari yang dibatasi oleh undang-undang. Kemudian penyamaran identitas misalnya, ini juga teridentifikasi terjadi misalnya dalam menggunakan nama kelompok gitu. Walaupun secara regulasi sulit untuk ditindak, tetapi common sense kita mengatakan bahwa misalnya yang kita sebut di pemberitaan juga sudah muncul, di persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sudah muncul, misalnya kelompok golfer yang menyumbang sangat besar gitu ya. Kemudian dari dua kelompok golfer yang ternyata dua-duanya ini dipimpin oleh satu orang gitu. Ini salah satu bentuk bahwa hal-hal seperti itu memang tidak bisa dicegah atau ditindak berdasarkan regulasi ini karena soal konstruksi waktu yang tidak memungkinkan tadi. Kemudian ini punya konsekuensi pada dominasi penyumbang dari kalangan pebisnis, pengusaha, dan perusahaan. Nah, inilah yang kemudian punya problem ketika penyumbang besar atau big donors ini yang pada umumnya bisa disebut sebagai kalangan oligark ini mendominasi pendanaan kampanye, maka tentu sangat masuk akal kalau kemudian memperkuat politik oligarki dari hasil Pilpres 2019 gitu ya. Jadi kalau secara sederhana riset ini ingin mengetahui bagaimana pendanaan kampanye Jokowi Ma'ruf ini berpengaruh pada perubahan struktur politik oligarkis, karena sebenarnya di pemilu sebelumnya pun sudah sangat oligarkis dalam prosesnya maupun dalam hasilnya. Kalau kita lihat beberapa riset yang sudah dilakukan oleh banyak pihak, ini memang mengindikasikan hal yang kurang lebih sama. Misalnya Edward Aspinall itu pernah meriset tentang peran oligark dalam pendanaan kampanye pilkada dan penyalahgunaan kebijakan pasca pilkada ya. Ini di level daerah. Kemudian ada Mada Sukmajati juga pernah meriset mengenai pendanaan kampanye pemilu serentak 2019 juga, yang kesimpulannya adalah memberi penguatan pada demokrasi patronase. Saya ingin sedikit share pada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk melihat proses pendanaan kampanye ini kita bisa menggunakan konsep pembiayaan kampanye yang dikenalkan oleh USAID di tahun 2003, yang intinya adalah bahwa pendanaan kampanye ini kaitannya adalah dengan siapa menyumbang dana kampanye, berapa besar sumbangannya, dan untuk tujuan apa gitu ya. Dan dalam pentahapannya bisa kita lihat dalam 3 dimensi, mulai dari penerimaan sumbangan pada saat pra pemilu, pengeluaran pada saat pemilu, dan kemudian pembayaran kembali kalau ininya repayment pada saat pasca pemilu. Jadi tidak ada makan siang gratis lah ya, kita sering mendengar itu. Dan kemudian juga kita gunakan kerangka teori oligarki dari Jeffrey Winters yang secara definitif memperjelas bahwa ada oligark atau pelaku atau aktor yang menguasai sumber daya material yang begitu besar yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadinya dan juga mempertahankan posisi sosialnya. Dan oligark ini biasanya individu, bukan institusi. Kemudian ada politik oligarki, yaitu politik mempertahankan kekayaan, dan dalam konteks pendanaan kampanye, oligark ini adalah para penyumbang besar atau big donors dari dana kampanye, yang orang-orang sangat kaya yang jumlahnya sedikit itu. Winters punya proposisi bahwa setelah Orde Baru 98 tumbang, di Indonesia ini oligarki tetap ada, tapi hanya berubah bentuk saja.
Kalau dulu di era Soeharto, oligarkinya bertumpu atau dimonopoli oleh satu oligark, yaitu Soeharto sendiri, yang Winters mengistilahkan sebagai oligarki sultanistik. Maka pasca Orde Baru, ini oligarkinya bergeser menjadi oligarki penguasa kolektif. Jadi oligark secara bersama-sama mempertahankan kekayaannya dan memerintah suatu komunitas menggunakan pengaruhnya, membuat otoritas resmi yang punya aturan main, punya kerangka institusi yang kurang lebih sebisa mungkin menguntungkan pihaknya, kira-kira begitu. Nah, kemudian Winters juga punya proposisi bahwa sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan yang menyokong pertahanan kekayaan para oligark ini pada pasca Orde Baru itu terpecah-pecah. Bahkan ada yang menyebut mereka saling predator atau saling memakan satu sama lain. Kemudian oligark ini juga tidak jinak atau bersaing liar antar oligark. Gitu ya. Nah, dalam riset yang saya lakukan ini ada argumen yang ditawarkan bahwa pendanaan kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark secara dominan ini mempengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis di pemerintahan hasil Pilpres. Jadi ada perubahan dalam sifat keterlibatan oligark dari yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi kolektif, dan kemudian juga ada perubahan dari yang tadinya para oligark ini bersaing antar oligark kemudian menjadi jinak gitu ya. Dan itu sudah kita lihat simptomnya atau gejalanya persis setelah Pilpres berakhir gitu ya. Dari sisi metodologi penelitian itu dengan penelitian kualitatif ini, kemudian data-data yang dianalisis adalah data laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang sudah diaudit, dan termasuk juga regulasi dan beberapa interview dengan para informan. Temuan-temuannya menarik. Jadi kalau kita perhatikan dari dua tabel ini saja, antara dana kampanye yang diterima sumbangannya oleh Jokowi Ma'ruf dan yang diterima oleh Prabowo Sandi ini sangat kontras. Kalau dari segi jumlah, kita bisa lihat dari total jumlahnya, Jokowi Ma'ruf, Pak Jokowi sebagai petahana kira-kira kurang lebih 3 kali lipat memperoleh dana kampanye dibandingkan Prabowo Sandi yang 251 miliar. Kalau Pak Jokowi Ma'ruf 617 miliar. Tetapi dari sisi komposisi ini juga menarik. Bahwa ternyata kalau kita lihat di Prabowo Sandi dulu misalnya, itu hampir 100% dana kampanye yang 251 miliar itu didanai sendiri baik oleh Pak Prabowo, oleh Bang Sandi maupun oleh Partai Gerindra. Kalau ada kelompok atau perseorangan atau badan usaha nyumbang, itu jumlahnya sangat tidak signifikan, kurang dari 1%, hanya 0, sekian ya. Ini sangat berbeda kalau kita lihat di tabel yang sebelah kiri dengan chart yang seperti Anda bisa lihat, itu di tempat Pak Jokowi dominasi penyumbang dana kampanye perusahaan dan kelompok. Dan kelompok ini pada umumnya juga adalah kelompok-kelompok pengusaha gitu ya. Nanti akan kita lihat juga di perseorangan yang bisa nampak di tempat Pak Jokowi ini kelompok dan perusahaan. Kalau kita dapatkan perseorangan yang datanya juga menunjukkan 8% minat pengusaha dan perusahaan yang menyumbang Jokowi. Kita bisa detilkan lagi bahwa ternyata sebagaimana yang tadi disampaikan di awal bahwa sumbangan partai politik itu juga sangat kecil dibandingkan komposisi penyumbang yang lain. Misalnya di tempatnya Pak Jokowi itu hanya 13%, di tempatnya Pak Prabowo dan Bang Sandi 1,3%, karena hanya Pak Gerindra saja yang secara signifikan menyumbang gitu.
tapi partai-partai lain tidak terlihat secara signifikan menyumbang meskipun diusung oleh partai-partai yang lain juga ya. Tapi kalau di tempatnya Pak Jokowi itu pun partai-partai yang cukup besar itu juga hanya 3 partai. Tempat Pak Jokowi berasal, PDIP 32 miliar. Kemudian ini yang agak unik. Tadi Pak Hasyim menyampaikan bahwa mestinya partai baru yang belum memiliki suara mestinya tidak bisa menyumbang atas nama partai. Tetapi dalam laporan dana kampanye, kenyataannya memang tertera bahwa laporan atas nama Perindo mencapai 25 miliar lebih gitu ya. Melebihi partai yang lebih senior, misalnya Nasdem, walaupun besar tapi masih kalah dengan apa yang disumbang atas nama Perindo, 25 miliar ya. Kemudian kalau kita lihat perorangan ya, penyumbang perorangan di tempatnya Pak Jokowi Ma'ruf ini juga diisi oleh para pengusaha dan para politisi. Ada Pak Haritanu Sudibyo menyumbang maksimal, batas maksimal 2,5 miliar. Ada Pak Garibaldi Thohir yang merupakan saudara dari Pak Erick Thohir yang ketua dari TKN Jokowi Ma'ruf, itu juga secara individu menyumbang. Dan seterusnya ada nama-nama, saya ambil 10 besar saja, itu nama-nama yang lumayan dikenal oleh publik ya. Tetapi temuan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengusaha, baik perseorangan maupun perusahaannya, itu menyumbang hanya kepada satu pasangan calon saja, Pak Jokowi, yang mendominasi lebih dari 80%, atau kalau kita jumlahkan dengan perorangan bisa 84%. Sementara Pak Prabowo dan Bang Sandi hampir 100% membiayai dirinya sendiri, baik yang dibiayai oleh Pak Prabowo, Bang Sandi maupun Partai Gerindra. Hal lain yang kalau kita lihat bahwa dalam proses pendanaan kampanye ini ada yang disebut dengan repayment atau pembayaran kembali. Ternyata juga datanya sinkron bahwa penyumbang terbesar itu kalau kita jumlahkan yang tadi sempat saya singgung, ada perkumpulan golfer TBIG, kemudian ada perkumpulan golfer TRG. 2 perkumpulan golfer ini penanggung jawabnya satu, yaitu Pak Sakti Wahyu Trenggono. Dan ternyata perkumpulan golfer dengan nama TBIG ini kalau ditelusuri, maka ini sebenarnya nama perusahaan yang dipimpin oleh Pak Sakti Wahyu Trenggono. Demikian pula TRG adalah juga nama perusahaan yang dipimpin juga oleh Pak Sakti Wahyu Trenggono. TBIG ini sinkron dengan nama Tower Bersama Infrastruktur, kemudian TRG itu sinkron dengan nama Teknologi Riset Global. Dan kedua-duanya tidak dibantah oleh Pak Sakti Wahyu Trenggono bahwa memang betul itu kumpulan, menurut beliau kumpulan dari para golfer yang ada di perusahaannya, yang anggotanya berupa para pengusaha, para kontraktor, para investor dan seterusnya. Yang kurang lebih sebenarnya ini adalah pengusaha-pengusaha juga gitu ya. Kemudian kalau kita lihat repayment, kalau kita bisa mengkaitkan ini langsung atau tidak langsung, Pak Sakti Wahyu Trenggono kemudian menduduki atau mendapatkan posisi Wakil Menteri Pertahanan pada 26 Oktober yang lalu, dan kemarin ketika proses reshuffle beliau naik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang kedua, penyumbang terbesar juga adalah Pak Haritanu Sudibyo. Beliau adalah Ketua Umum Perindo, pengusaha besar juga. Besar sumbangannya kalau di total itu 31 miliar. Kalau tadi Pak Sakti Wahyu Trenggono 38 miliar atas nama perkumpulan golfer. Kalau Haritanu Sudibyo ini atas namanya semua digunakan, baik perorangan maupun atas nama perusahaan maupun atas nama Partai Perindo. Yang sebenarnya kalau tadi Pak Hasyim menyampaikan mestinya atas nama Partai Perindo ini belum diperbolehkan. Tapi kenyataannya ini digunakan ketika menyumbang dana kampanye. Dan tabel itu kita bisa lihat 31 miliar itu Pak Heri menyumbang maksimal untuk individu, kemudian perusahaan tidak terlalu besar 3,4 miliar, tapi untuk dari Partai Perindo lebih dari 25 miliar. Meskipun demikian tidak ada masalah karena partai politik sebenarnya tidak ada batasnya kalau mau menyumbang. Hanya saja ini partai politik baru mestinya belum bisa menyumbang atas nama partai. Kemudian hal lain,
temuan yang lain yang juga menarik kaitannya dengan para oligark ini adalah bahwa para penyumbang dana kampanye yang sebagian besarnya ini adalah para oligark itu tidak lagi terpecah-pecah sebagaimana di tahun 2014 dulu ketika ada kompetisi masing-masing mendukung calon yang didukungnya masing-masing. Tapi kalau yang sekarang ini semuanya berkumpul di satu calon yaitu Pak Jokowi Ma'ruf. Kemudian kalau kita perhatikan Pak Prabowo maupun Bang Sandi yang kalau dalam daftar yang dibuat oleh beberapa peneliti itu juga masuk dalam kategori oligark, mereka menyumbang untuk dirinya sendiri. Tapi kita tahu bahwa setelah Pilpres selesai, kemudian mereka bergabung dengan pemerintahan hasil Pilpres. Yang menarik adalah kalau dari Pak Haritanu Sudibyo, kalau kita lihat perkembangannya, kita bisa lihat juga di media, bahwa sebelum Pilpres, Pak Haritanu Sudibyo ini pernah berseberangan posisi politiknya dengan Pak Jokowi. Misalnya pada saat Pilkada DKI Jakarta. Orang bisa melihat Pak Haritanu itu cenderung mendukung Anies Sandi misalnya. Berbeda dengan Pak Jokowi. Tetapi kemudian kita tahu ada proses politik atau proses hukum yang sempat menjerat Pak Haritanu, beliau jadi tersangka dan seterusnya. Tapi kemudian kita tahu secara kronologis berbalik mendukung Pak Jokowi. Dan kasus hukum yang menimpa Pak Haritanu Sudibyo kemudian tidak berlanjut sampai sekarang. Itu yang kemudian bisa menjelaskan bahwa para oligark ini yang semula dikategorikan liar dalam kacamata teori oligarki Winters, kemudian lebih menjadi jinak setelah Pilpres 2019. Jadi kalau boleh disimpulkan secara sederhana bahwa politik pendanaan kampanye di Pilpres 2019 ini dalam kondisi regulasi yang problematik tadi disebut oleh Pak Hasim, ini memberi konsekuensi pada dominasi sumbangan dana kampanye dari kelompok perseorangan, pengusaha dan perusahaan yang sangat dominan dan bahkan hanya menyumbang pada satu pasangan calon saja. Dan ini membawa implikasi pada bahwa para oligark yang semula terpecah-pecah kemudian menjadi kolektif dan yang semula liar atau bersaing ya, kemudian cenderung menjadi jinak. Bahkan kita tahu kemudian dari dua belah pihak juga bergabung dalam satu perahu di pemerintahan pasca Pilpres yang dalam secara teoritis struktur politik oligarkis pasca Pilpres ini mengalami perubahan yang signifikan. Nah, yang bisa disampaikan adalah bahwa dengan bergabungnya seluruh oligark dalam satu kubu, ini sebenarnya oligark yang sangat solid, istilahnya bisa melakukan apa saja, dan oleh karena itu menjadi penting bagi masyarakat sipil, mungkin juga kita sebagai warga negara untuk tetap menjaga sikap kritis terhadap proses pemerintahan supaya check and balances tetap bisa berjalan. Kalau pilihan kita berdemokrasi tentu kan seperti itu. Karena kita bisa lihat simptom atau gejala dari proses ini kan sudah bisa kita lihat sesaat setelah Pilpres selesai dengan revisi Undang-Undang KPK yang quote-unquote bisa disebut cukup mulus, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kontroversial tapi juga kemudian selesai. Ini sebenarnya hanya simptom saja bahwa oligark yang berkumpul dan sangat solid, tidak terpecah-pecah, kemudian jinak dan bekerja sama dalam struktur politik yang oligarkis pasca Pilpres, tentu memberi konsekuensi pada sikap kritis dari warga negara sangat diharapkan hari ini dan ke depan. Saya kira itu, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aman atas hasil penelitiannya. Saya juga tadi sudah sempat baca hasil penelitiannya Pak Aman. Jadi menarik sekali bagaimana para penyumbang gitu ya, baik dari kalangan pengusaha, dari individu, kelompok ataupun dari perusahaan itu memang kalau bisa di track itu terlihat hanya dari beberapa orang saja ya, dan akhirnya juga kelihatan
dari sumbangannya yang diberikan gitu ya, dan akhirnya kelihatan juga apa yang didapatkan dari yang si penyumbang gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai gambaran aja untuk kita sebagai peneliti ya dapat mendiseminasi bahwa realitanya memang seperti ini ya, yang terjadi di pemilu yang lalu. Baik, terima kasih Pak Aman atas penjelasannya yang sangat menarik. Untuk selanjutnya adalah Pak Umar sendiri akan menjelaskan tentang topiknya, yaitu kuasa oligarki dalam pendanaan politik. Jadi mungkin Pak Umar bisa menjelaskan lagi bagaimana oligarki yang tadi dijelaskan oleh Pak Aman ya, bahwa memang bukan lagi kelompok yang sifatnya kalau di Orde Baru itu dari Pak Harto saja gitu ya, tapi sekarang sudah sifatnya itu dari pengusaha-pengusaha ya, yang punya memang putaran uangnya itu di sana. Silakan Pak Umar untuk bisa men-share Pak hasilnya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Aman, tadi Mas Hashim. Kebetulan Mas Hashim sudah berpamit karena harus mengikuti rapat dengan Kemendagri. Kemudian kita bisa lanjutkan diskusi setelah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aman. Karena tadi pendekatan oligarki sudah dijelaskan secara kafah oleh Pak Aman, jadi saya sifatnya ini memberikan komentar atas apa yang tadi menjadi highlight dari yang disampaikan oleh Mas Hashim dari KPU RI dan juga Pak Aman yang telah melakukan riset-risetnya terkait dengan pendanaan pemilu, wabil khusus terkait dengan konteks Pilpres. Begini teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Mas Hashim dan juga Pak Aman tadi sebenarnya itu sudah mengkonfirmasi bahwa aturan tentang pendanaan politik khususnya terkait dengan Pilpres itu hanya gimmick politik semata. Itu sudah clear, baik secara aturan maupun secara pelaksanaan. Dia ada tetapi ya nggak ada. Jadi bahasa Pak Aman itu wujuduhu ka'adamihi. Jadi ada, tapi sebenarnya nggak ada, karena nggak ada manfaatnya. Beberapa catatan kritis tadi sudah disampaikan oleh Mas Hashim. Meskipun Mas Hashim tidak memberikan elaborasi lebih lanjut karena berkaitan dengan konteks kode etik di internal KPU, tetapi apa yang menjadi concern dari teman-teman di KPU itu juga sebenarnya mengkonfirmasi temuan-temuan yang ada di pemilu dan pilpres sebelumnya. Khususnya misalnya berkaitan dengan konteks bagaimana mekanisme sanksi, bagaimana kemudian mekanisme laporan, proses auditnya seperti apa, apakah kemudian memungkinkan bagi Bawaslu misalnya untuk masuk lebih jauh di sana. Ini semuanya menjadi tidak clear. Oleh karena itu, saya pikir tanpa bermaksud untuk mempertegas cara pandang pesimistik, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa aturan pendanaan politik terutama dalam konteks Pilpres, ya itu sebenarnya hanya menjadi gimmick semata. Tetapi meskipun gimmick, ya tetap menarik untuk kita diskusikan begitu. Nah, kenapa itu menjadi gimmick? Satu hal yang kemudian kita pahami, yang menjadi titik lemah itu bukan hanya pada aspek aturan. Kalau aturan clear, yang disampaikan Mas Hashim tadi clear, yang disampaikan Pak Aman juga mempertegas apa yang disampaikan oleh Mas Hashim. Tetapi ada juga pada ranah dinamika politik kita yang memang menghendaki supaya mekanisme pendanaan politik itu tetap ditarik pada ruang yang abu-abu, pada ruang gelap. Bukan hanya sistemnya, tetapi mereka yang memberikan, yang menjadi donatur, juga kemudian memang benar-benar tidak mau menunjukkan identitas dan lain sebagainya, karena itu implikasinya sangat besar. Jadi sebenarnya pendekatan oligarki tadi itu menjustifikasi bahwa di dalam Pilpres itu bukan kompetisi individu, antar satu tokoh dengan tokoh lain. Tetapi kompetisi Pilpres itu adalah merepresentasikan kompetisi antar kepentingan ekonomi politik yang besar. Dan itu dijustifikasi oleh pendekatan yang tadi disampaikan oleh Pak Aman. Nah, berkaitan dengan itu, kenapa kemudian misalnya korporasi atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kapasitas logistik yang besar cenderung tidak mau menunjukkan
transparansi identitas atau lembaga atau korporasi yang dimiliki, ya karena memang menghendaki begitu. Kenapa? Ya karena memang di dalam konteks ini kita melihat bahwa impact dari dinamika politik kita itu kalau dalam tradisi Jawa itu kita sebut dengan politik tiji tibeh. Jadi mati siji, mati kabeh. Artinya apa? Ketika kemudian ada satu pihak kemudian menunjukkan keberadaannya di dalam konteks dukungan politik terhadap satu calon, kalau sampai dia salah, sampai dia kalah dalam konteks kompetisi, maka dia akan menghadapi satu implikasi yang sangat besar, yang itu bisa jadi akan berpengaruh terhadap kredibilitas dia secara politik ke depan, dan pada yang lebih detail itu akan berimplikasi pada kepentingan ekonomi dan bisnis yang bersangkutan. Oleh karena itu, makanya ini sengaja kemudian dibuat menjadi tidak clear, karena memang budaya politik kita menghendaki seperti itu. Nah, ini linear dengan apa yang kemarin ditampilkan oleh Economist Intelligence Unit, yang menunjukkan bahwa dari tradisi atau budaya politik kita itu memang rendah. Sehingga kemudian kemarin indeks demokrasi Indonesia itu terjun bebas, meskipun secara indeks angkanya hanya bergeser 0, dari yang sebelumnya itu 6,42, kemudian sekarang menjadi 6,3, tetapi itu terjun sama dengan 14 tahun yang lalu. Jadi ini juga menjadi catatan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, apa yang kemudian perlu kita lakukan? Kalau saya melihat tadi angka-angka yang disampaikan oleh Pak Aman itu bagi saya itu iskal, itu ganjil. Misalnya salah satu capres dan cawapres kemudian dalam satu proses dinamika besaran angkanya di angka sekitar asalnya dari 250 miliar, kemudian berkembang menjadi 500 miliar, kemudian yang terakhir kemarin di 2019 menjadi 800 sekian miliar. Bagi saya itu iskal, meskipun saya sendiri juga tentu tidak bisa mengkonfirmasi dan menyajikan bukti-bukti dari keiskalan itu atau keganjilan itu, tetapi saya pikir logika kita, ini mafhum nas saja yang kita pahami, bahkan sampai muncul informasi ada salah satu kandidat itu yang mengaku dia sudah menghabiskan 1,5 triliun, tidak perlu kita sebutkan namanya karena itu menjaga kode etik jurnalistik. Ada juga pihak yang mengaku kepada salah satu pimpinan partai politik misalnya bahwa dia sudah memiliki tanggungan sekitar 5,6 triliun karena kebutuhan pilpres yang sedemikian kompleks. Nah, itu semua kemudian menjadi satu gambaran bahwa sebenarnya angka yang masuk di proses audit baik di Bawaslu terutama itu sebenarnya satu hal yang ganjil. Dan itu bagi mereka yang menjadi aktor, saya pikir itu sangat bisa tertawa ngakak. Jadi konsep atau pendekatan teori tentang informal governance yaitu terjadi di situ. Ada kekuatan di luar di luar infrastruktur negara yang justru dia bisa mengakali dan bisa memainkan apa yang seharusnya negara jalankan, dan apa yang harus negara jalankan itu kemudian dikendalikan penuh oleh kekuatan-kekuatan itu. Jadi kalau misal kemudian ditarik pada ranah yang lebih clear sekarang, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah revisi Undang-Undang Pemilu. Itu pun kalau serius, karena sepertinya ini seperti yang tadi disampaikan oleh sebagian teman-teman, sepertinya upaya pengkondisian untuk tidak merevisi Undang-Undang Pemilu juga sudah cukup masif dilakukan. Dan kalau ada dugaan misalnya bahwa ada insentif bagi partai-partai politik di Senayan untuk tidak melakukan perubahan undang-undang pemilu, ya sangat make sense. Saya pikir pertama berharap itu partai-partai menengah seperti PAN, kemudian PKB misalnya yang semula berkehendak untuk melakukan revisi undang-undang pemilu, kemudian P3 misalnya, itu bisa bersikap secara kritis gitu. Tetapi faktanya itu tidak. Besar kemungkinan
Kenapa? Ya karena undang-undang pemilu ini seperti kotak Pandora ya. Kalau partai-partai itu kemudian menyetujui dilakukan perubahan undang-undang pemilu, tentu kartu-kartu as yang lain bisa dimainkan. Misalnya buat partai-partai seperti P3 atau PAN yang sekarang mengalami faksionalisme internal misalnya, karena Pak Amin Rais sebagai patron yang selama ini menjadi leading di internal partai mengalami pemisahan di internal partai. Tentu kalau misal kemudian kartu as bernama parliamentary threshold diangkat menjadi 6-7%, itu benar-benar berpotensi mengancam eksistensi dan juga masa depan partai-partai yang bersangkutan. Oleh karena itu kemudian ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati bersama. Tetapi yang ingin saya sampaikan, masyarakat sipil, terutama kawan-kawan di sini ada banyak kawan-kawan dari KPU, juga Bawaslu. Saya sangat berharap kalau misal kawan-kawan di daerah juga mendorong melakukan dinamika isu dengan upaya untuk menekan undang-undang perubahan pemilu ini. Karena implikasinya sangat banyak, bukan hanya pada konteks pendanaan pemilu, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas proses politik secara general. Artinya kalau misal undang-undang pemilu tidak diubah, kemudian ini berimplikasi pada konteks pilkada misalnya, maka ada sekitar 271 kepala daerah yang nanti akan di-PJ-kan penjabat. Baik yang periodenya berakhir di 2022, 2023, sampai di 2024. Dan otoritas kewenangan penjabat itu berada di bawah PLT. Dan itu akan ditentukan oleh the ruling power, kekuasaan yang berjalan. Dan itu akan kemudian membuka ruang kartel yang semakin besar. Oleh karena itu desain pemilu dengan meletakkan pilkada serentak pada November 2024 setelah Pilpres dan Pileg itu justru akan membuka ruang kartel pada tahun 2024, terutama di pemilu dan Pilpres. Ini akan semakin liar. Mungkin ada yang berasumsi tidak dilakukan di 2022 dan 2023 yang mungkin quote by quote para bandar sedang terdampak pandemi. Bisa jadi itu make sense, tetapi pada saat yang sama implikasinya itu sangat panjang. Saya juga tidak habis pikir dulu pada tahun 2016 yang di Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Pemilu di 2017, itu partai-partai politik di DPR seolah tidak mengantisipasi itu dengan baik, atau mungkin sengaja, atau mungkin tidak difikir. Ya kalaupun undang-undang di DPR kemudian tidak fikir, sepertinya itu sudah biasa lah. Itu sudah terbukti di berbagai undang-undang yang disahkan belakangan ini, mulai dari Undang-Undang Minerba, Ciptaker, KPK, sepertinya itu mengkonfirmasi banyak hal. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misal itu kemudian bisa dilakukan, maka upaya penguatan aturan tentang pendanaan politik itu benar-benar bisa kita letakkan pada ranah yang proporsional. Setidaknya kalau misal kita review ulang tadi, misalnya pada aspek capres dan pileg misalnya, ini juga menjadi highlight yang harus ditekankan lagi. Mas Hashim tadi sudah menekankan, Pak Aman menekankan, saya sekali lagi menekankan, meletakkan pilpres dan pileg secara bersamaan atau serentak itu sama halnya mengorbankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Itu hampir pasti tidak akan diperhatikan. Karena yang menjadi fokus oleh aktor-aktor politik dan juga tentu oleh teman-teman di penyelenggara pemilu karena kompleksitas proses dan lain sebagainya, itu ya dinamika bagaimana kemudian proses pengambilan suara itu dilakukan. Tetapi pada titik akuntabilitas dan transparansi pendanaan politik, hampir pasti itu tidak akan menjadi prioritas kerja yang lain. Nah, selain itu, ini juga menjadi catatan juga, tadi berkaitan dengan konteks sanksi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian audit dilakukan, kemudian Bawaslu misalnya memiliki kesimpulan, tetapi mereka yang akan dihukum misalnya, atau disemprit, atau apapun bentuk mekanisme sanksi, atau mungkin bentuk rekomendasi yang diumumkan secara publik,
itu tetap akan sulit dilakukan karena mereka yang diatur ini adalah the next ruling power. Kalau itu yang terjadi, maka ini semuanya saling mengunci. Teman-teman Bawaslu atau mungkin teman-teman KPU ya, saya yakin sulit ya, tidak memiliki keberanian lebih karena yang dihadapi ini adalah the ruling power, the next ruling power. Sekali mengalami kesalahan, maka masa depannya terancam. Oleh karena itu, saya berharap kita, negara, pemerintah, sekali lagi untuk tidak mengebiri kebebasan sipil, tolong dilonggarkan supaya proses pengawasan berjalan, proses demokrasi juga semakin matang, karena dengan begitu proses pengawasan itu bisa dilakukan secara genuine oleh masyarakat sipil. Meskipun tadi banyak yang disampaikan Pak Aman dari pendekatannya Winters, dari pendekatannya Aspinall, meskipun bukan orang bukan orang strukturalis, tapi to some extent dia mengakui teori-teori yang disampaikan oleh teman-teman strukturalis dengan teori oligarki itu. Intinya meskipun masyarakat sipil dianggap kredibel untuk melakukan pengawasan, tetapi karakter mereka tetap juga mudah terfragmentasi, mudah terdiaspora, mudah terpolarisasi. Tetapi setidaknya ruang itu jangan dihilangkan. Karena kalau misal kemudian ruang itu dihilangkan, maka implikasinya akan sangat besar. Jadi implikasi besar dari pendanaan politik yang tidak transparan ini, yang sengaja seolah-olah kemudian didesain untuk tidak transparan, akan banyak sekali implikasinya, baik dari aspek kebijakan. Kalau yang paling aman ya, bukan aman ya, paling sederhana ya, nama-nama yang tadi menjadi pengumpul dukungan itu kemudian mendapatkan posisi di pemerintahan. Tesis Pak Aman tadi saya pikir mengkonfirmasi itu semua dengan contoh-contoh realnya. Oleh karena itu ini harus kita cermati bersama, dan ingat apa yang ditunjukkan oleh Pak Aman. Saya sedikit meng-highlight tadi, ada satu pasangan capres yang mendapatkan dukungan besar dari korporasi-korporasi, dari lembaga, kelompok dan lain sebagainya atau komunitas. Ada yang satu misalnya tidak mendapatkan dari korporasi-korporasi tersebut. Kalau mencermati di Pilpres 2009, saya pribadi melihat bahwa itu menunjukkan ada intrakonflik di internal kekuatan oligarki. Dan salah satu faktornya adalah faktor politik identitas. Kalau misal kita lihat sekali lagi komposisi kekuatan oligarki di Indonesia itu lebih banyak didominasi oleh kawan-kawan the silent majority yang selama ini ada, tanpa harus menyebut etnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu munculnya politik identitas itu kemudian menggiring mereka untuk ngeblok di satu tempat yang sama. Tetapi pada saat yang bersamaan, bahwa itu wajar bisa dipahami karena itu adalah bagian dari implikasi kotel efek yang dimunculkan oleh incumbent. Karena Pak Jokowi presiden di periode pertama, kemudian maju lagi, mendapatkan dukungan yang cukup besar di level parlemen, dan di sejumlah survei itu potensi menangnya besar, maka kekuatan-kekuatan oligarki itu juga tidak mau gambling di pemilu atau Pilpres 2019. Tetapi ingat, pola itu tidak terjadi di 2014. Ketika kompetisinya itu free, belum ada siapa yang berpotensi menang, dan potensinya masih 50-50. Oleh karena itu yang ingin saya tekankan, hal sama berpotensi pada tahun 2024. Ketika tidak ada incumbent, dan kompetitor itu dalam satu ruang proses dinamika politik yang begitu terbuka. Oleh karena itu, kontestasi di 2024 akan sangat dipengaruhi oleh kontestasi para kekuatan oligark di sana. Sekian dari saya. Terima kasih Mas Adrian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umam. Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Mungkin saya akan membuka 3 pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau melakukan diskusi. Saya
Mas Miftah ingin bertanya kepada KPU Pusat. Baik, silakan Pak Miftah. Begini, kawan-kawan, bagaimana persiapan KPU Pusat jika nanti 2024 pilkada, kepala daerah, pilpres dengan legislatif digabung? Bagaimana persiapan KPU Pusat untuk melaporan pendandaannya? Terima kasih. Baik. Mungkin karena KPU Pak Hasyim sudah keluar dari ruangan, mungkin akan dijawab oleh dua pembicara lain ya Pak Miftah. Silakan Pak Umam, bagaimana tadi kan sudah dijelaskan bagaimana digabung apa? Dikumpulin aja dulu, Mas. Oh, dikumpulin saja dulu ya. Iya, siap. Baik. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Izin, Silakan Pak. moderator, ya. Ya, Terima kasih. Pak. Saya Faisal Riza dari Bawaslu Kalbar. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin untuk Pak Khairul Umam dan Pak Abdurrahman ya. Saya mungkin ini lontarkan bebas saja. Pertama mungkin kalau tren sekarang ini 2024 akan digabung, maka apa yang tadi dijadikan argumen bahwa kekuatan oligark ini terfragmentasi. Tadi Mas Khairul Umam tadi mengatakan mungkin lapangannya akan beda gitu ya, kontestasinya akan beda. Nah, tapi ini ada faktor-faktor yang terkumpulnya gitu ya, berkumpulnya satu kontestasi pilkada, pileg dan pilpres ini, apakah itu juga akan mempengaruhi, mungkin prediksinya ini penting buat kita. Karena kalau kita lihat misalnya dalam pileg itu proses pelaporan dana kampanye itu kan lebih pada sifatnya pelaporan partai politik gitu ya. Jadi yang perseorangan, anggota dewan, calon caleg-caleg itu tidak terawasi dengan baik karena bahkan tidak ada kewajiban untuk memberikan menyampaikan laporan. Karena itu mungkin terkonsentrasinya pada partai politik gitu. Nah, ini juga kan saya kira mempengaruhi kalau ini kemudian digabung. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pelaporan dana kampanye ini, kita juga agak sulit kalau regulasinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Hasyim ya. Misalnya kita sendiri tidak bisa memberikan hasil pengawasan kita terhadap misalnya pengguna yang paling sederhana saja, berapa jumlah baliho yang dipakai oleh partai politik. Terus kita sandingkan dengan pengeluaran itu tidak bisa bermakna apa-apa. Bahkan ada caleg yang menyampaikan laporannya itu nol gitu, nol, tidak ada dana kampanye yang, tapi balihonya bertebaran gitu. Nah, ini menurut saya dan yang lucunya menang gitu kan. Dia duduk di kursi. Jadi ini menurut saya agak ya apa yang tadi disebutkan Mas Khairul Umam bahwa ini nonsen lah ya gitu ya. Nggak punya makna apa-apa. Saya kira memang ini perlu ada perbaikan regulasi yang serius. Saya kira dua hal itu aja. Terima kasih Mas Moderator. Salam Pontianak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Faisal. Pertanyaannya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, sesi 1 dulu saya buka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Halo Pak Adrian. Iya, silakan Mas Ihsan. Ya, oke. Silakan Pak. Oke, ya. Karena nggak ada yang nanya, saya coba nanya. Saya tanya 2 hal. Pertama ke Pak Umam. Kalau di negara lain itu saya mikir gini Pak, kalau kampanye ini memang di satu sisi ini kan hanya formalitas. Tapi di sisi lain kan sebetulnya kalau kita sebagai penonton kayak sepak bola, ini kan harus
ada fair play ya Mas ya, kayak Liga Inggris misalnya. Nah itu kan ada spending, aturan spending. Selama ini kan yang diatur hanya pemasukan aja, pengeluarannya tidak diatur. Maksudnya dalam artian orang bisa sebebas-bebasnya. Kenapa? Apa bisa nggak ke depan juga diatur soal pengeluaran? Misalnya waktu itu sempat diskusi gimana kalau di daerah kabupaten nggak mungkin spending untuk belanja iklan segala macam itu jor-joran kan gitu. Gimana peluang untuk diatur dari sisi pengeluaran? Kalau Pak Aman saya mau tanya ini Pak, terkait sama laporan di daerah Pak. Kalau yang Pak Aman kan khusus ke KPU Pilpres ya Pak ya. Kalau di daerah data yang seperti tadi penyumbang itu ada nggak Pak levelnya? Karena terutama untuk KPU untuk pilkada ya, karena itu satu hal yang menurut saya menarik yang ingin saya dalami. Terima kasih Pak. Baik, Mas Ihsan, terima kasih pertanyaannya. Baik, dari Bapak Ibu, dari Bapak para pengisi, tadi tentang pertanyaan pertama tentang persiapan pemilu ya. Jadi walaupun Pak keluar gitu ya, tidak ada. Mungkin bagaimana Pak Umam atau Pak Aman melihat kesiapan pemilu yang ketika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu dilaksanakan secara bersama. Pak Aman, silakan Pak Aman. Baik, terima kasih. Porsi KPU sebenarnya, cuman kan kita hanya bisa melihat dari luar ya. Kalau per hari ini kita melihat bahwa tidak akan ada perubahan undang-undang pemilu, maka dengan regulasi apa yang ada yang istilahnya Pak Hasyim tadi problematik, kalau istilah saya itu lemah, kalau bahkan istilahnya Mas Umam gimmick gitu ya, itu ya hanya akan menjadi gimmick gitu. Jadi kurang lebih dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua tadi, mungkin lapangannya berbeda, tetapi regulasinya sama. Sama itu artinya regulasi yang tidak hanya tidak efektif, tapi tidak bisa dilaksanakan dalam beberapa hal. Itu juga akan memberi konsekuensi pada ketidakjelasan dalam proses pemilu, terutama dalam konteks pendanaan kampanye ya. Itu juga akan mengalami hal yang kurang lebih sama. Kalau tadi Pak Hasyim sempat menjelaskan secara agak detail ya, bagaimana mungkin misalnya kalau ada pelanggaran kelebihan menyumbangkan dana kampanye, tapi baru diketahui setelah hasil audit. Artinya hasil audit itu 14 hari setelah kampanye selesai, dan setelah itu diaudit 30 hari, jadi 44 hari baru diketahui setelah kampanye selesai. Itu sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, baik Bawaslu maupun oleh KPU. Jadi masuk akal ketika tadi Bang Faisal Riza dari Bawaslu Kalbar itu banyak hal yang memang tidak bisa dikerjakan kalau aturannya tetap seperti ini. Saya langsung nyambung saja dengan yang ditanyakan oleh Mas Ihsan ya. Silakan Pak. Sama dengan KPU untuk Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang spesifik mengenai dana kampanye, itu kan memang tidak di regulasi tidak ada pengaturan mengenai pengeluaran. Artinya pengeluaran dana kampanye tidak ada pembatasan sama sekali, artinya orang bisa jor-joran gitu ya. Oleh karena itu menjadi masuk akal ketika penyumbang maupun berapa besar sumbangannya pun itu bisa manipulatif gitu. Kalau istilahnya Mas Umam tadi adalah itu hanya sebagian kecil, karena kita tahu juga di berbagai media beberapa kandidat menyatakan secara terbuka jumlah yang jauh lebih besar dari yang sekarang ini kita bahas gitu ya dalam penelitian ini ya, lebih dari 1 triliun misalnya, padahal tadi total saja hanya 800 miliar misalnya ya. Jadi hal yang sama saya kira akan juga terjadi kalau regulasinya akan tetap seperti ini. Beberapa hal tidak bisa dilaksanakan oleh KPU, beberapa hal tidak bisa dilaksanakan oleh Bawaslu, yang artinya laporan-laporan, catatan-catatan itu hanya akan menjadi hal yang formalitas gitu. Kemudian juga tadi sedikit disinggung tapi belum detail oleh Pak Hasyim bahwa audit dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik itu sifatnya audit kepatuhan saja. Jadi tidak dibuka ruang untuk katakanlah semacam audit forensik gitu ya, atau uji petik kalau di BPK itu tidak memungkinkan dilakukan
karena tidak ada ruang untuk itu. Jadi sepanjang ada catatannya, betapapun itu melanggar, maka itu akan dianggap tetap patuh gitu ya. Yang contoh nyata tadi misalnya Pak Hasyim menyatakan bahwa partai politik baru yang belum punya hak untuk mengusung calon dan bahkan belum punya hak untuk ditampilkan di kertas suara misalnya, dia juga tidak punya hak untuk menyumbang atas nama partai politik. Tapi toh dalam audit dana kampanye tetap muncul dengan jumlah yang sangat besar gitu ya. Itu hal-hal yang pelanggaran yang di depan mata tetapi tidak bisa ditegakkan baik oleh Bawaslu maupun KPU. Karena tadi itu kontraksi regulasi dengan constraint waktu yang diatur oleh undang-undang. Saya kira tanpa bermaksud untuk menambah pesimisme, kita masih punya ruang untuk tetap kritis bagaimana seandainya lapangannya berbeda, tetapi aturan mainnya juga mesti lebih firm gitu. Kalau aturan mainnya tidak cukup firm sama dengan yang sebelumnya, maka saya khawatir dalam tanda kutip akan muncul anarki-anarki dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau kemarin munculnya korban begitu banyak KPPS misalnya. Hal yang sama bahkan mungkin lebih mengerikan akan bisa terjadi di tahun 2024 gitu. Dan hal-hal lain lagi yang akan lebih detail dari itu. Saya kira itu jawaban singkat saya. Terima kasih Mas Adrian. Ya, terima kasih Pak Aman. Pak Umam, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik oleh Pak Aman. Jadi saya sebenarnya bisa makmum saja ini. Tapi pada dasarnya betul tadi dari aspek. Jadi yang terpenting itu ini sebenarnya menjadi kesadaran kita ya. Yang perlu kita lakukan sekarang itu memperbaiki undang-undang pemilu yang jelas-jelas itu banyak sekali celahnya. Baik dalam konteks sistem kepemiluan maupun dalam konteks sistem pendanaan pemilu. Oleh karena itu, ini kalau misal kita tidak masuk ke ranah itu, ya sama aja kita melakukan apa yang kita sebut dengan treadmill effect. Sepertinya kita udah melakukan apa aja, tapi sebenarnya pada saat yang sama kita masih berdiri di posisi yang sama. Hampir tidak ada perubahan. Nah, oleh karena itu, yang tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faisal Riza dari Bawaslu Kalbar, betul Mas, kalau misal itu tidak ada perubahan, maka besar kemungkinan sekali lagi ya kita mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik di pemilu 2024 yang akan datang. Itu besar peluang itu terjadi. Dan kalau misal kemudian kita cermati lebih detail dengan tidak menyelenggarakan pemilu di 2022 dan juga pilkada di 2022 dan juga 2023 yang itu berimplikasi pada 271 daerah dan itu bukan daerah ecek-ecek. Itu daerah besar-besar semuanya. Kalau misal kita lihat misal Jawa dengan kekuatan populasi yang sekitar 50% dari total nasional. Itu ada Banten, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi kalau misalnya kemudian tidak dilakukan revisi undang-undang itu pada level aspek pilkada saja ya, ini belum masuk ke konteks pendanaan politik, maka arah kekuatan politik daerah, kekuatan tata kelola pemerintahan lokal di level daerah yang akan dilakukan pilkada pada November 2024 itu akan sangat ditentukan oleh dinamika politik yang terjadi pada bulan April atau Mei dilakukannya pemilu atau pileg dan juga pilpres di 2024. Dan ini tentu saya sangat berkeyakinan ya, kalau misal desain ini dijalankan, itu sudah tidak ada yang kita berpikir taktis yang berkaitan dengan konteks akuntabilitas pendanaan pemilu. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Hasyim tadi clear, yang disampaikan Mas Aman juga clear bahwa itu hanya uji kepatuhan, bukan uji yang detail gitu. Oleh karena itu, kalau misal kemudian di proses perubahan, Bawaslu dibekali otoritas dan kewenangan yang besar, waktu audit yang juga memadai, dan kalau misal memungkinkan melibatkan KPK dan juga PPATK, tentu akan clear. Implikasinya bukan sederhana ini implikasinya sangat besar. Tadi yang disampaikan pada aspek temuan Pak Aman itu terkonfirmasi semua. Bukan hanya aspek kepentingan individu, para broker-broker kekuasaan, tetapi ada banyak kebijakan-kebijakan yang itu berimplikasi luas terhadap masyarakat kita.
Kalau misal kita cermati lebih detail ya, Undang-Undang Minerba itu kan sudah menjadi proses negosiasi hanya berapa bulan pasca pemilu dan dilakukan disahkan itu dengan cara-cara yang seperti sulapan gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba paripurna ketok. Kemudian Undang-Undang Ciptaker yang implikasinya sangat-sangat luar biasa itu. Bukan hanya di aspek ini, bahkan dengan nama yang seolah-olah kemudian mengaburkan kita ya, Cipta Kerja. Belum tentu juga hasilnya akan menciptakan lapangan kerja. Tapi implikasi terhadap di luar aspek ketenaga kerjaan, tetapi dari aspek investasi, dari aspek lingkungan di daerah, implikasinya juga sangat besar. Ini belum bicara tentang konteks resentralisasi kekuasaan negara, di mana otoritas kewenangan daerah itu dipangkas di situ, dan hebatnya itu, ya banyak di antara kita sekarang yang masih diam saja, atau belum sadar, ataukah mungkin sudah terkondisikan. Jadi ini yang harus kita cermati lebih lanjut. Oleh karena itu, dengan tidak merevisi Undang-Undang Pemilu, maka besar kemungkinan kepentingan dari kekuasaan itu akan terfasilitasi dengan baik. Karena dengan mengamankan misal tadi daerah-daerah strategis di 271 daerah, kemudian ditarik di November 2024, maka sebenarnya ini menjadi instrumen yang sangat efektif untuk untuk mengendalikan, mengontrol bagaimana dinamika kekuasaan di tingkat lokal pada saat pemilu, pileg, dan pilpres itu dilakukan di 2024. Jadi saya berharap teman-teman di masyarakat sipil terus bersuara, karena ini berkaitan dengan akuntabilitas kekuasaan, karena pangkal dari kekuasaan yang tidak terkontrol itu ya korupsi. Jadi korupsi itu ya adalah kekuasaan yang tidak terkendali, kekuasaan tidak terkontrol dengan baik, dan kalau misal pengawasan publik dibiarkan begitu saja, implikasinya ya kekuasaan akan kemana-mana. Jadi oleh karena itu, antara utopia atau ya ikhtiar tetap kita lakukan untuk perbaikan akuntabilitas pendanaan politik, tetapi yang misal tadi terkait dengan pertanyaan Mas Iksan sudah clear. Sebenarnya di level KPU sudah ada aturan itu, Mas, karena konteks laporan dana kampanye itu kalau versi KPU kan isinya kan misalnya 3 komponen dasar ya, dari itu yang di materinya Mas Hashim itu ada itu. LADK, kemudian LPSDK, dan LPPDK. Laporan awal dana kampanye di fase awal, kemudian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, tentu di fase proses itu, yang mungkin tadi bisa diaudit at interim itu. Tapi ada juga di bagian akhir itu LPPDK, itu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jadi tuntutan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana kampanye itu sudah ada. Tetapi untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran juga, kalau laporan penerimaannya aja sudah nggak begitu make sense gitu. Jadi kalau misal level pilpres kok dananya 250 miliar, itu ya bagi mereka yang bermain sebenarnya itu ya dagelan. Jadi ini keunikan dan juga keajaiban di ruang demokrasi kita, dan seringkali saya dan juga sedulur-sedulur semua juga menikmati dagelan-dagelan itu karena agak lucu juga. Tapi ya kita nikmati juga. Kira-kira gitu, Mas Adrian. Makasih, Mas. Makasih Mas Umam dan Mas Aman. Ini ada pertanyaan menarik lagi dari kolom chat. Ini menurut saya menarik buat saya nih ya. Jadi dari Pak Reza. Jadi intinya ini Pak Reza menanyakan bagaimana sih peran PPATK dan KPK selama ini dengan KPU ataupun Bawaslu ya. Apakah memang sepertinya hanya sekedar di MOU saja gitu, karena mungkin kita tidak pernah melihat peran kedua lembaga ini di dalam lebih di dalam proses pemilihan umum lah gitu. Baik Pak, silakan Pak Aman dulu mungkin ya. Mbak. Baik, sebenarnya memang ada MOU dengan KPK dengan PPATK ya. Tetapi kalau mengacu pada Undang-Undang Pemilu, maka rasa-rasanya agak mustahil juga bahwa itu bisa efektif gitu ya. Kita pernah melihat kasus di tahun 2018-2019, seorang caleg di Dapil Jawa Tengah tertangkap tangan sudah menyiapkan amplop yang total nilainya kurang lebih 8 miliar ya, dibagi-bagi dalam amplop.
Kemudian karena tertangkap tangan oleh KPK, maka kemudian dia didiskualifikasi, tetapi dia terkena bukan karena undang-undang pemilu, tapi karena undang-undang tipikor gitu ya, karena tertangkap tangan gitu. Jadi itu bisa-bisa saja terjadi, tetapi sejauh mana efektivitas itu bisa diinisiasi atau leading sektornya adalah para penyelenggara pemilu ya. Jadi misalnya PPATK, kalau semua temuan itu menunggu di ujung setelah diaudit oleh kantor akuntan publik, maka semuanya sudah terlambat gitu. Artinya antara peristiwa dengan penjatuhan sanksinya itu juga tidak akan banyak gunanya. Kecuali seperti tadi yang terjadi, kita sebut saja karena di media juga sudah banyak beredar, misalnya kasus Bowo Sidik ya di Jawa Tengah, waktu itu tertangkap tangan oleh KPK, maka tentu konteksnya adalah ada undang-undang lain yang menjerat yang bersangkutan, kemudian baru undang-undang pemilu mengikutinya gitu ya. Mungkin ada teman-teman di penyelenggara pemilu bisa melihat ini lebih detail, misalnya dengan PPATK juga sudah ada MOU, tapi paling tidak PPATK ini kan memonitor semua pergerakan transaksi keuangan yang kira-kira tidak wajar gitu ya, itu bisa dideteksi, paling tidak mengurangi lah. Tetapi tentu dalam praktek yang tadi juga ada beberapa saya singgung dalam riset, itu ada pola-pola yang lebih canggih lah, lebih tidak canggih-canggih amat, tetapi itu sudah cukup untuk keluar dari jeratan regulasi gitu ya. Misalnya dengan memecah sumbangan dalam beberapa bentuk, kemudian yang tadinya perorangan atau yang tadinya perusahaan atau perorangan menjadi kelompok, itu juga sesuatu yang sangat mudah dilakukan untuk keluar dari jerat atau regulasi yang sebenarnya dimaksudkan untuk tadi itu, untuk supaya semuanya bisa transparan dan fair play gitu kira-kira. Saya kira itu, Mas Adrian. Baik. Mas Umam, terima kasih. Mas Umam mungkin akan mau menambahkan, Pak? Sepertinya yang disampaikan Pak Aman sudah cukup merepresentasikan itu ya. Betul kalau misal teman-teman di PPATK dan KPK bisa difasilitasi, tentu bukan hanya konteks MOU ya, tetapi ada aturan tertulis yang kemudian mendasari keikutsertaan mereka dalam mengawasi proses pendanaan politik, itu tentu akan sangat-sangat baik gitu. Karena catatan dari teman-teman ICW juga bersama TIFA 2010-2014an itu kalau nggak salah, ya ketika ada hajat demokrasi itu memang dinamika perputaran dana-dana money laundering itu cukup besar. Jadi hal-hal yang mungkin belum tercatat kemudian tiba-tiba dimainkan di situ itu sangat-sangat terbuka. Oleh karena itu kalau misal teman-teman di PPATK yang memiliki kapasitas memadai, sekarang mereka dengan banyak kerjasama dengan berbagai pihak, fasilitasi oleh FATF juga misalnya, dengan pendanaan bukan hanya fokus pada isu pendanaan terorisme atau konteks money laundering, tetapi kalau misal bisa masuk di ranah ini, itu saya pikir itu sangat-sangat luar biasa. Karena rumusnya sederhana bahwa korupsi politik itu adalah induk dari semua jenis korupsi dalam sistem kenegaraan, baik di level pemerintahan maupun di level yang pada akar yang lebih bawah. Artinya kalau bisa masuk di level ini, tentu itu akan bisa memberikan dampak yang signifikan. Mungkin tidak akan memberangus semua, tetapi setidaknya itu bisa menjadi kabar baik bagi peningkatan, setidaknya meminimalisir apa yang selama ini sudah menjadi banalitas korupsi dalam ranah kekuasaan. Kira-kira gitu, Mas Adrian. Ya, baik, terima kasih. Mungkin, halo, oke. Mungkin sudah tidak terasa kita sudah 2 jam diskusi di acara hari ini dan kita sudah di ujung acara. Untuk para pembicara dan tadi ada Pak Hashim dan Pak Umam dan Pak Aman, terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan sharing di tengah-tengah kita ya. Dan juga untuk para peserta, Bapak Ibu baik dari KPU, Bawaslu ataupun dari media ataupun yang lainnya gitu ya. Terima kasih sudah join di acara ini gitu ya.
Saya juga sudah men-sharekan materinya di kolom chat, jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek kolom chatnya untuk materinya sudah di-sharekan oleh saya. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator. Saya akan menutup acara hari ini. Terima kasih sudah Bapak Ibu sudah hadir dan para pembicara yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kita hari ini. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Umam. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Aman. Ya, Makasih sama-sama, Mas semuanya. Teman-teman semuanya. Makasih, Terima makasih. Sun. Salam hormat dari Sulawesi Barat. Ya. Mantap Sulbar. Terima kasih Mas Aman. Terima kasih Terima kasih Pak Dr. Untoro. Terima kasih. Teman-teman semuanya, terima kasih. Dari Jambi, terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih Pak di Jambi. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman KPU. Izin live. Terima Silakan. kasih semua. Mohon izin. Terima kasih dari Balikpapan. Silakan Pak Ian Fauzi, terima kasih. Izin live semuanya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Mas Adrian. Ya, halo. Dibalikin ke saya aja. Ya, tunggu. Biar saya mati. Oke. Thank you, Mas. Yo, sama-sama. Mbak, itu udah ya, Mbak, yang pembicara yang Pak Aman? Oke. Ah. Aku stop recording ya.